Pekan lalu, Andretti sudah mengumumkan niat dan keinginan mereka secara resmi untuk menjadi tim baru di F1. Tidak main-main, Andretti langsung menggandeng pabrikan mobil terbesar di Amerika Serikat, yaitu General Motors sebagai partner mereka di F1 masa depan, dengan branding Cadillac. Andretti langsung gerak cepat, dengan memulai proses registrasi tim baru setelah Presiden FIA, Mohammed bin Sulayem secara formal telah membuka diri untuk kemungkinan tim baru di F1, dengan meluncurkan proses Expression of Interest, atau singkatnya, proses ini adalah asesmen untuk menilai seberapa kredibel dan pantaskah Andretti Cadillac menjadi tim baru di F1. Tapi seperti yang kami katakan di video minggu lalu, tidak ada jaminan bagi mereka jika mereka bisa lolos dengan mudah dari proses asesmen di FIA. Prosesnya akan sangat panjang dan bakal melibatkan banyak perdebatan politis antara FIA, F1, Andretti, dan ke-10 tim lainnya. Setidaknya ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh Michael Andretti selaku pemilik dalam perjalanannya mewujudkan impian untuk jadi tim F1. Pertama adalah value Andretti yang dinilai kurang begitu besar untuk membawa pengaruh di F1 jika masuk sebagai tim independen. Meskipun nama Andretti sendiri cukup melegenda di F1 dengan ayahnya Mario Andretti yang menjadi juara dunia pada musim 1978, tapi FIA dan F1 tidak menganggap jika mereka bisa membawa nilai yang lebih ke kompetisi. Tapi hambatan soal value ini sudah dimentahkan secara telak oleh Andretti dengan keberhasilannya menggandeng General Motors lewat branding Cadillac. Ia berhasil mengubah status dari tim independen menjadi tim pabrikan dengan kerjasamanya bersama Cadillac. Nama besar GM dan Cadillac di Amerika tentu sudah tidak bisa dibantah lagi, pasti akan menambah value bagi F1 itu sendiri. Keduanya adalah pabrikan besar, yang kalau diibaratkan kelasnya setara seperti Volkswagen dan Audi di Eropa. Tentu F1 tidak bisa menolak hal tersebut, dan FIA bersedia membuka pintu selebar mungkin bagi Andretti Cadillac untuk bisa memudahkan mereka menjadi tim ke-11. Value sebesar Cadillac tentu sangat menguntungkan mengingat mereka sedang gencar-gencarnya memperluas pasar di Amerika Serikat. Dan jangan kaget, kalau urgensi tim ke-11 setelah ini akan sangat dipush oleh F1 itu sendiri. Tantangan pertama sudah dilewati, namun setelah ini Andretti akan menghadapi rintangan yang jauh lebih besar dan lebih sulit karena dia akan menghadapi tim-tim lain yang sudah ada di F1 di meja negosiasi. Melansir dari The Race, mereka melaporkan jika terdapat 9 dari 10 tim alias 90% menolak kehadiran tim ke-11 seperti Andretti. Alasannya tidak lain, tidak bukan, adalah uang. Hanya Alpine saja yang mendukung kedatangan tim baru ke F1. Dan itu bisa dimaklumi, karena menurut rumor yang beredar, Renault akan jadi pemasok mesin bagi Andretti di masa depan. Seperti yang kami pernah jelaskan di video terdahulu, jika setiap akhir musim, FOM selaku pemegang hak komersial F1 akan membagikan hadiah uang atau bagi-bagi keuntungan kepada ke-10 tim yang ada. Nah, 90% tim di F1 menolak adanya tim ke-11 karena mereka khawatir kalau hadiah duit yang dibagikan FOM tersebut akan berkurang. Untuk mengatasi hal itu, dalam perjanjian Concord memang tertulis jika tim baru seperti Andretti diwajibkan membayar uang $200 juta sebagai biaya anti-dilution. Tapi menurut mereka, uang sebesar itu ternyata belum cukup dan mungkin hanya bisa mengcover 1 atau 2 musim saja. Dengan pertumbuhan F1 yang makin pesat dan balapan yang makin banyak, mereka khawatir jika pengeluaran tim akan terus meningkat dan bakal merugi dengan berkurangnya hadiah yang diberikan. Hal inilah yang membuat kedatangan Andretti disambut dengan negatif oleh lingkungan di F1. Presiden FIA saja sampai mengeluarkan pernyataan resmi di akun Twitter miliknya terhadap reaksi negatif dari ke-9 tim petahana di F1. Ben Sulayem menegaskan jika F1 harus senang dengan prospek bergabungnya pabrikan besar seperti Cadillac dan tim balap Andretti yang akan meningkatkan keberagaman di grid. Penolakan paling vokal digaungkan oleh 3 tim besar di F1 saat ini, yaitu Red Bull, Ferrari, dan Mercedes. Toto Wolff menjadi orang yang paling memprotes keras kehadiran Andretti dengan alasan uang hadiah yang bakal berkurang. Salah satu pernyataannya yang paling kontroversial tentu kembali ke bulan Mei tahun lalu, ketika Wolff mengatakan jika ia khawatir dengan pengurangan hadiah uang dari FOM, andai saja jumlah tim di F1 jadi 11. Ia berpendapat kalau mayoritas tim sudah mengeluarkan investasi bermiliar-miliar dolar untuk sekedar menjadi kompetitif di F1 selama bertahun-tahun. Menurut Toto, tim ke-11 akan membuat uang hadiah mereka dari F1 akan berkurang sebesar 10%, dan itu tidak cocok dengan sistem bisnis di F1 yang seperti waralaba. Apa yang disampaikan oleh Toto Wolff ini benar adanya karena pada akhirnya pendapatan F1 akan dibagi kepada 11 tim jika Andretti Cadillac masuk. Hanya saja,
Secara logika, pendapat tersebut kurang relevan dengan kondisi sekarang dan tidak bisa mewakili tim-tim besar di F1. Top 3 seperti Red Bull, Ferrari, dan Mercedes, uang hadiah mereka dari F1 semusim saja udah hampir menyamai atau bahkan bisa melebihi budget cap. Setiap akhir tahun, semua tim minimal akan mendapat hadiah utama sebesar 36 juta dolar karena sudah berpartisipasi di F1. Hadiah ini mungkin akan berkurang 10% menjadi 32 juta dolar jika Andretti masuk. Lalu hadiah berikutnya adalah berdasarkan prestasi, di mana jika tim meraih juara dunia, paling tidak akan mendapat 60 juta dari F1. Sedangkan runner-up dan posisi ketiga minimal di antara 45-50 juta. Dari dua hadiah itu saja, tim besar at least akan mendapat uang sebesar 77 juta dolar. Dan itu belum masuk ke bonus-bonus yang akan didapat. Seperti bonus 35 juta sebagai tim yang pernah juara konstruktor di masa lalu. Dan Ferrari yang pasti akan dapat bonus sebesar 68 juta dolar sebagai tim legendaris dan tim paling lama di F1. Jadi pernyataan Toto Wolff kurang relevan dengan fakta besarnya pendapatan hadiah yang didapat oleh tim-tim papan atas. Tapi penolakan Toto bisa dibilang akan sangat mewakili tim-tim papan tengah dan papan bawah. Kesenjangan pembagian uang antara tim seperti Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo, Haas, dan Williams terlalu besar dengan tim top 3. Pengurangan 4-6 juta dolar saja akan sangat berdampak kepada mereka dan akan merusak stabilitas di grid F1 pada masa mendatang jika Andretti masuk. Bisa dibilang ini juga sebagai akibat dari sistem pembagian di F1 sendiri yang terlalu mendewakan tim besar. Sistem ini adalah bawaan dari bos F1 terdahulu, Bernie Ecclestone, yang ingin mempertahankan komitmen tim-tim papan atas supaya mau bertahan lama di balap jet darat. Tapi seiring berjalannya zaman dan F1 yang makin mahal, itu malah membuat kesenjangan finansial antara tim besar dengan tim lain yang makin terlihat. Sistem itu pula lah yang membuat tim seperti Mercedes dan Ferrari terjebak dengan zona nyaman sebagai tim dengan hadiah terbesar dan memberikan mereka power untuk mengendalikan negosiasi. Setelah ini, jangan heran jika akan muncul narasi Mercedes atau Ferrari akan mengancam keluar dari F1 dan menolak tanda tangan perjanjian Concorde yang baru 2025 mendatang. Apalagi, Ferrari yang kemungkinan besar Liberty Media akan mencoba membujuk mereka untuk bisa mengurangi uang hadiah historis 68 juta. Kedatangan Andretti dan Cadillac akan menjadi ujian yang sangat berat bagi FIA dan perjalanan mereka untuk jadi tim baru tidak akan mulus begitu saja. Meja negosiasi nanti akan menjadi perang kekuatan atau power antara tim besar seperti Mercedes dan Ferrari yang didukung oleh ketujuh tim lainnya yang terwakili oleh penolakan mereka dengan F1 serta FIA. Pada akhirnya hanya masalah uanglah yang akan menghentikan ambisi Andretti. Dan itu akan jadi tugas FIA bersama Mohammed bin Sulayem untuk bisa menemukan solusi atau titik temu antara kepentingan finansial tim petahana di F1 dengan value yang diberikan Andretti ke dalam kompetisi. Sekian video dari kami dan jangan lupa beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya.